Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana adik Wasil kabarnya? Alhamdulillah masih diberikan kesehatan Pak untuk menambah ilmu. Alhamdulillah. Jadi sebelum Bapak mulai mata pelajaran hari ini, mungkin lebih terdahulu kita memulai doa. Jadi Mas Wasil dipimpin untuk berdoa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama supaya apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat Amin. di dunia dan akhirat. Berdoa mulai. Selesai. Baik Mas Wasil, di sini duduknya itu ke depanan biar nanti PPT-nya jelas ya. Nggih. Siap. Jadi Bapak di sini akan mempelajari yaitu tentang Mengajari ya Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. ya. Mungkin Mas Wasil tahu kenapa Al-Qur'an sebagai pedoman hidup? Ya, karena Al-Quran itu adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga Al-Quran itu sebagai pelengkap dari kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat, Injil, dan Zabur. Mantap sekali jawabannya. Terima kasih jawabannya Mas Wasil. Ya. Jadi memang seperti itu. Al-Qur'an itu dijadikan pedoman oleh umat manusia sebagai pedoman hidup atau petunjuk. Ya. Ini ada ayatnya, mungkin Mas Wasil bisa bacakan? Berdiri, Pak. Iya ya. Betul. Sama artinya juga, Pak. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hada basairun nasih wa huda wa rahmatul liqaumi yuqinun. Yang artinya Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakininya. Bagus Mas Wasil. Siap ya? Ya, Bagus. ya. Ya, Jadi memang di sini dijelaskan ini sebuah dalil dari Al-Qur'an sendiri yang tidak bisa diubah. Jadi Al-Qur'an itu adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Seperti itu. Ini ada PPT dari Bapak yaitu Ya. tentang materi selanjutnya. Nah, Mungkin bisa dibacakan Mas Wasil. ya, bismillah. Pentingnya mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi dan rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Ya, jadi materi ini yaitu tentang meyakini tentang kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Nabi dan rasul, ya, Pak? Ya, mungkin Mas Wasil tahu tentang iman itu atau apa itu sih? Keyakinan, apa itu iman? Keyakinan itu yang tidak bisa dirubah, Pak. Sekali kita yakin, ya sudah, kita yakin, tidak usah mikir ke belakang ataupun ke depannya, Pak. Mantap. Ya. Jadi gini, Mas Wasil. Memang ilmu yang paling tinggi itu ilmu keyakinan, yaitu barang siapa yang yakin, maka insya Allah semua itu terjadi. Ya, berikutnya yaitu di sini ada kitab dan suhu. Mas Wasil tahu nggak kitab itu sama suhu apa bedanya? Enggak, Pak. Belum tahu, baru mempelajari saya, Pak. Bagus. Ya. Ya, jadi kitab itu adalah seorang apa ya? Kitab itu bisa dibaca Nah, apa? wahyu Ya, wahyu yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul. Kalau suhu, Wahyu Allah yang disampaikannya tetapi lembaran-lembaran terpisah. Sedangkan kitab wahyu Allah sudah berbentuk. Ya, berarti ini kitabnya itu kan berarti kitab itu sudah dijadikan satu, ya Pak, berarti ya intinya. Dan sedangkan suhuf ini masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. ya, jadi itu bedanya. Kalau suhuf itu adalah lembaran-lembaran yang masih belum terkumpulkan. Itu bedanya. Kalau kitab sudah dikumpulkan menjadi satu kitab. Itu Mas Wasil. Kayak Al-Quran berarti ya. Itu di sini kan ada 4 tadi itu. Mas Wasil tadi sudah menjelaskan bahwasanya kitab itu ada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dan itu yang nanti kita akan pelajari. Siap. Nah, di sini saya
monggo Mas Wasil, biar kita bisa berdialog dibacakan. Ya, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan para penerimanya. Yang pertama itu kitab Taurat. Sedangkan kitab Taurat itu berasal dari bahasa Ibrani, Torah ataupun instruksi kepada instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi alaihi salam untuk menjadikan petunjuk dan bimbingan baginya yang dan Bani Israel. Ya, jadi kitab Taurat itu Mas Wasil yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa untuk Bani Israel dan menjadikan petunjuk di kaumnya pada masa waktu dulu. Jadi itu kitabnya Nabi Musa yaitu kitab Taurat. Bagus. Ya, yang kedua, kitab apa Mas Wasil? Kitab Zabur, Pak. Oh ya. Itu berasal dari Zabar yasburuh zabar yang berarti menulis, makna aslinya dan kitab yang tertulis. Ya, jadi Zabur itu berasal dari bahasa Arab yaitu Zabar yazburu. Zabar. Ya, Zabar yaitu yang artinya kitab yang tertulis. Zabur itu diturunkan kepada Nabi Isa. Nabi Daud. Nabi Daud, Pak. Ya. Oh iya. Itu jadi Nabi Daud itu kitabnya Zabur. Iya, Zabur. Ya. Nabi Daud ya, Pak. Ya, Nabi Daud Zabur. Boleh saya catat, Pak? Boleh, silakan. Ya. Karena ilmu itu seperti hewan kan. Iya, Pak. Iya, Pak. Dan tulisan itu pengikatnya. Itu hadis. Oh, gitu. Ya. Iya, Pak. Saya sambil Mas Wasim nulis, saya sambil menjelaskan. Iya, Pak. Jadi kitab itu kitab Taurat diturunkan Kepada Nabi kepada Musa. Nabi Musa. Ya. Dan kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Pak. Nabi Daud. Ya. Yang berikutnya yaitu kitab Injil. Injil. Jadi kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Terus. Ya. Yang terakhir yaitu Al-Qur'anul Karim. apa sih? Coba Mas Wasil tahu nggak apa sih Apa? Al-Qur'anul Karim itu? Kitab Al-Qur'an. Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana fungsi dari kitab Al-Quran tersebut untuk menambahi kitab-kitab sebelumnya. Intinya menyempurnakan itu dari kitab Zabur, Taurat dan juga Injil. Jadi Al-Quran ini adalah kitab-kitab yang paling sempurna yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad. Seperti Injil itu masih belum lengkap, Pak. Sedangkan Al-Quran itu sudah lengkap. Jadi tidak bisa ditambah dan juga tidak bisa dikurangi. Sangat bagus sekali Mas Wasil. Ya. Bagus. Jadi memang penegasan dari jawaban Mas Wasil yaitu kitab Al-Qur'an itu yaitu kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Ya. Jadi memang tidak bisa diubah. Kebenaran Al-Qur'an itu memang tidak bisa diubah. Katanya dulu itu kalau Injil, Taurat itu masih bisa diubah. Tapi kalau memang Al-Qur'an, siapapun yang bisa membuat satu ayat, maka saya akan anggap Tuhan itu. Ya. Ini Pak ada ya, boleh nanya? Oh ya, langsung. Ya, gini. Tanya. Yang dikatakan bapaknya itu bahwa kitab antara kitab Taurat, Zabur, Injil itu dulu memang sudah ada kan. Cuma sudah aslinya itu kan sudah wahyu dari Allah kan. Nah, cuma dari sekarang pada era-era pembaruan di sini bahwasanya kitab Taurat, Zabur, Injil sekarang sudah mengalami perubahan. Perubahannya itu didasari oleh seperti kayak kalau di Kristen itu intinya pendeta. Nah, pendeta itu sudah mengobrak-abrik isi dari kitabnya tersebut. Ya. Al-Huda, Al-Furqan, Asy-Syifa, Az-Zikri dan Al-Kitab. Dan ada juga itu Ar-Ruqyah. Itu tapi belum disebutkan di buku ini. Nama-nama Quran. Coba ini Mas Wasil, PPT-nya bisa dibaca. Al-Huda itu apa sih? Sebagai petunjuk seluruh umat Islam. Ya. Jadi Al-Qur'an itu bisa disebut dengan Al-Huda. Yaitu kenapa? Karena tadi yang sudah Bapak jelaskan di awal yaitu Al-Quran bisa sebagai pedoman dan petunjuk umat Islam. Yang kedua yaitu
Al-Furqan. Gimana Mas Wasil? Al-Furqan itu apa? Pembeda antara yang baik dan yang buruk. Nah, ya memang di dalam Al-Quran juga bisa disebut dengan Al-Furqan. Kenapa? Di dalam Al-Quran sudah banyak isi-isinya, yaitu yang membedakan hak dan yang batil. Siap. Ya, Pak. Yang ketiga sebagai as-syifa. Obat. Ya. Gimana kok bisa disebut sebagai obat? Karena kita membacanya selalu tentram hati, Pak. Bagus. Ya, ala bidik dulu ilmul qulub. Jadi seperti itu. Ya. Ya, kenapa Al-Quran bisa disebut as-syifa? Karena ketika kita Membacanya. membaca atau mendengarkannya, ketika ada masalah, meskipun tidak ada masalah, hati kita itu terasa tenang, ya kan? Ya, ya. Iya. Yang keempat itu az-zikrih. Artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya. Peringatan adanya ancaman. Ya, jadi Berarti kayak corona juga ancaman ya, Pak? nah, itu sebuah wabah. Oh, Ya, wabah. Ya, ya. itu dulu memang ada. Hmm. Itu tapi penyakitnya kalau dulu itu lebih parah pada Seperti- zaman Nabi, yaitu ketika kita kena wabah itu paginya maka sorenya meninggal seperti itu. Jadi memang sudah ada wabah, maka dari itu kita melihat dari anjuran pemerintah yang sudah ada pertimbangan, maka kita diam di rumah seperti itu. Jadi itu bentuk ikhtiar kita, Mas Wasil. Ya, ya. Ya, ya. Yang berikutnya yaitu Alkitab. Al-Quran bisa disebut dengan Alkitab. Kitab. Kenapa? Firman yang telah dibukukan, Pak. Ya, bagus sekali. Jadi Al-Quran itu firman yang dibukukan yang tidak bisa dirubah, ya kan? Ya, 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 ya. Isi-isi Al-Quran mungkin Mas Wasil tahu dulu. Isi-isi Al-Quran itu apa saja? Ada Arabnya itu, Pak. Iya. Iya. Ya, memang isi-isi Al-Quran itu ada kisah, Nah, ada juga akidah. ya kita, Hmm. yaitu tentang akhlak, tentang kita cara berkomunikasi dengan baik, dengan adanya peringatan di sana, saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Jadi itu banyak sih yang kita dapatkan dalam isi Al-Quran, bisa kita implementasikan dalam kehidupan Hari-hari. sehari-hari. Jadi ini Bapak akan belajar tentang perilaku yang mencerminkan iman kepada Allah. Jadi kalau kita Iman kepada kita apakah Allahnya, Pak? iya kepada kitab, Oh, ya. kitab yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya. Itu. Ya, ya. Ya, yang pertama selalu berusaha Nah, memperbaiki bacaan. ya. Jadi kalau kita memang mau berperilaku mencerminkan iman kepada kitab Allah, kalau memang kita masih belum sempurna, selalu berusaha memperbaiki bacaannya. Hmm. Yang kedua, Mas Wasil coba. Selalu membaca ayat Al-Quran. Ya, Mas Wasil gimana kalau di Di mana? rumahnya apa selalu membaca? Kalau membacanya sih iya, cuma kalau selalu mungkin bisa dibilang jarang. Oh, ya. Ya. Mungkin nanti setelah kita mempelajari ini lebih ditingkatkan lagi ya, Mas Amin, Wasil. amin, amin. Ya, jadi ada hikmahnya. Ya, ya. Yang paling terakhir Ya. yaitu implementasi perilaku iman. Kepada kitab Allah, Apa sih implementasi itu coba Mas Wasil? penerapannya, Pak. Wah, bagus sekali. Jadi penerapan perilaku Iman iman kepada kitab Allah. Allah dalam sehari-hari. Ya. Yang pertama yaitu banyak sih tapi Bapak tulis 2 saja. Ya. Ya. Yaitu membaca Al-Quran secara disiplin setiap hari. Jadi kalau bisa nanti ini kan hampir bulan Ramadan. Ya. Nanti satu hari itu kalau bisa 1 juz Mas Ya. Wasil ya. Ya, Pak, ya, Pak, ya. Bagus. Yang kedua, karena di dalam kitab itu mendirikan sholat, berbakti kepada orang tua itu harus dikerjakan ya Mas Wasil. Iya, Pak, ya. Oke, Ya. siap. Siapa? Ya, jadi itu PR-nya Mas Wasil nanti. Ya, karena ini sudah waktu istirahat, jadi Mau rapat, Pak? iya nanti ada apa? Ada pertanyaan mungkin dari Mas Wasil? Ya, aslinya ada, Pak. Ya. Apa buat PR minggu depan bagaimana, Pak? Oh iya, nanti buat PR nanti tulis langsung tanyakan ke Bapak ya. Ya, Pak, ya. Ya. Jadi
Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat, Amin, amin. berfaedah, Amin. ada tindak lanjutnya. Amin. Sobat Wasil. Ya. Dan saya akhiri pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.